Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Rika Dina Lestari. Saya absen 29 dari kelas 1247. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip kerja dari speaker. Nah, teman-teman semua pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan speaker karena sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari seperti di sekolah, di tempat karaoke, maupun di rumah. Secara sederhana, speaker dapat berfungsi sebagai pengeras suara. Namun, dalam konteks komputerisasi, speaker dapat menerjemahkan dari sinyal listrik menjadi audio atau suara yang dapat didengar oleh telinga manusia. Di sini saya mempunyai gambar yang saya ambil dari teknikelektronika.com. Ini merupakan bagian-bagian dari speaker. Yang pertama ada magnet, ada voice coil atau kumparan, ada cone, dan juga ada suspension. Komponen yang pertama yaitu ada magnet. Magnet merupakan bagian speaker yang tetap pada posisinya. Lalu ada voice coil atau sering juga disebut dengan kumparan. Merupakan bagian yang bergerak dan juga berfungsi untuk membangkitkan medan magnet dan berinteraksi dengan magnet permanen sehingga menggerakkan cone speaker maju dan mundur. Lalu ada cone. Cone adalah komponen utama speaker yang bergerak. Semakin besar cone, maka semakin besar pula suara yang dihasilkan oleh speaker. Lalu yang terakhir ada suspension. Nah, suspension ini berfungsi untuk menarik cone ke posisi semulanya setelah bergerak maju dan mundur. Suspension juga berfungsi sebagai pemegang cone dan juga voice coil. Selain itu, komposisi dan desain suspension sangat mempengaruhi kualitas suara speaker itu sendiri. Di sini saya mempunyai diagram prinsip kerja dari speaker. Saya ambil gambar ini dari Google. Nah, sebelum saya menjelaskan bagaimana prinsip kerja dari speaker, saya akan memberitahu bahwa speaker itu menggunakan hukum elektromagnetik sebagai prinsip kerjanya. Nah, hukum induksi Faraday merupakan hukum dasar dari elektromagnetik yang memprediksi bagaimana interaksi antara medan magnet dengan rangkaian listrik untuk menghasilkan gaya gerak listrik. Fenomena ini disebut juga dengan induksi elektromagnetik. Selanjutnya, sekarang bagian inti yaitu bagaimana sih prinsip kerja dari speaker, ya. Jadi, pertama-tama sinyal listrik akan masuk melalui kabel listrik, lalu melewati kumparan atau voice coil. Voice coil ini akan bergerak mengakibatkan medan magnet ini, arah medan magnet ini akan bergerak saling tarik menolak dengan magnet utama. Nah, gerakan tersebut mengakibatkan cone ini juga ikut bergerak, yaitu bergerak dengan maju mundur. Pergerakan inilah yang menghasilkan suara atau gelombang suara. Nah, apabila sinyal listrik ini tidak masuk atau sinyal listrik ini tidak mengalir ke dalam speaker, maka cone ini juga harus berhenti. Nah, caranya berhenti itu yaitu dengan dibantu oleh suspension, dengan menarik cone ke posisi semula. Selain itu, suspension juga berfungsi atau mempengaruhi kualitas suara yang dihasilkan oleh suatu speaker. Nah, begitulah prinsip kerja dari speaker. Nah, jadi kesimpulannya, speaker merupakan alat yang terdiri dari beberapa komponen
yang tidak dapat dipisahkan. Nah, speaker juga dapat menerjemahkan dari sinyal listrik menjadi suara atau gelombang suara yang dapat didengar oleh manusia sesuai dengan hukum induksi Faraday. Baik, sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.